Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi nujaba. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah malam ini kembali kita melanjutkan bacaan kita. Materinya adalah terkait dengan akhlak. Kita akan membahas tentang tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba. Ya. Terkadang ada yang bertanya, kalau orang itu sudah bertaubat, kira-kira tanda-tanda diterimanya taubatnya itu seperti apa? Ya, apakah ada tanda-tandanya seorang hamba itu kalau taubatnya sudah diterima? Nah, ternyata dalam kitab yang kita baca ini ada hal seperti itu yang disebutkan. Jadi guru kita mengatakan, wa alamatu qabuli taubatin wa alamatu qabuli taubati tadhharu bi thamaniyati asya. Ya. Jadi tanda diterimanya taubat itu nampak dalam 8 hal. Jadi ada 8 tanda-tanda diterimanya taubat seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan 8 tanda-tanda ini sudah kita miliki. Ya, mudah-mudahan. Kalau tidak bisa semuanya, paling tidak di antaranya sudah ada. Ya. Al-awwal, yang pertama itu adalah an yakhafa fi amri lisanihi fayamna'uhu minal kadhibi wal ghibati wa fudulil kalami wa yaj'aluhu mashghulan bi dzikrillahi wa tilawatil Qur'an. Ya. Tanda yang pertama itu seorang hamba itu harus khawatir tentang perkara lisannya. Khawatir jangan sampai dia bicara yang tidak-tidak. Ya, fayamna'u minal kadhibi. Ya, sehingga kemudian karena kehati-hatiannya dia bisa mencegah dirinya untuk berdusta. Jadi itu tandanya. Kalau seorang hamba sudah punya kekuatan untuk tidak mudah berdusta, itu sudah lumayan. Ya, tapi nariko yerumbal lewe nalahu bimobi, nah itu berarti mabela-bela mu bagama. Bahkan lebih masalah ketika ada orang memang ya apa namanya mempepeda dina dari kumak balik. Ya, ia nama mawatan. Ya, mawatan memang. Pak Yaru Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang beberapa hal. Ya. Ada pertanyaannya mengatakan, ya Rasulullah, apakah seorang muslim itu mencuri? Bilang Nabi, iya. Seorang muslim itu mencuri.
Terus apakah seorang muslim itu berzina? Bilang iya, seorang muslim juga berzina. Tapi ketika Nabi ditanya apakah seorang muslim itu berdusta, ternyata Nabi mengatakan oh tidak. Ya, jadi yaruna seselengin Nabi ta odik jaji dia memiliki kebiasaan melampik liman atau dia melakukan pelecehan seksual. Ya, tapi ketika dusta itu Nabi mengatakan enggak. Nah, inilah yang susah memang dalam kehidupan kita, ya, tentang bagaimana mencegah lisan itu untuk tidak berdusta. Nah, sekarang ini kan banyak hoax. Apakah hoax itu bagian daripada dusta? Jelas, karena itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, wal ghibah, dan ada ghibah. Ya, dan ini juga sangat susah untuk kita hindari. Ghibah ini suka menggunjing, ya, hobi. Ya, kadang dena menyamuk penadina nariko, dena cerita tahu, ya, sapuna cerita. Inilah kelemahan kita manusia dalam hidup ini. Ya, kadang hal-hal seperti ini masih menjadi bagian daripada hobi dalam hidup kita. Ya, kalau mana dicerita, ya kan? Jadi memang agak sulit. Ya. Wa fudulil kalami, dan perkataan yang tidak manfaat, pembicaraan yang tidak manfaat. Ya, jadi betuana cerita degaga guna-guna, cerita degaga buah-buahna. Apakah misalnya ketika orang bercanda itu bagian daripada fudulil kalam? Tidak juga. Ya, kutumak bonga, ya, itu nama gagah. Pak Yaru Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang mak bonga matu mazah. Jadi Nabi kadang itu yamzah. Ya. Kata ulama, candanya Nabi itu diibaratkan seperti sayur dengan garam. Ya. Itulah canda Nabi katanya, diibaratkan seperti sayur dengan garam. Kalau ada sayur tidak ada garamnya, itu nama gelong. Ekong kekaju de gaga penjena, makurang rasa. Tapi betuanna dari ku engka kaju terlewa-lewa tu si penjena, itu nama gelong. Jadi artinya kalau bercanda itu, ya betuanna nasa tomatue, ya tona sitina aja. De tono di terlewa-lewa tawe dari ku mak bongai, nasaba bade nasa launa kajue lebu penjena dega puji bi, ya kan, mau penjela dega kaju dega mulai mandre. Jadi nari kutu makbongan atau lewa kelewatan. Jadi candaan yang over itu juga bermasalah. Ya, tapi jadi kalau kita bercanda, ya yang kira-kira canda-canda yang memang masuk akal gitu. Nabi itu biasa bercanda. Dia kadang mengatakan kepada sahabat, wahai pemilik kedua telinga. Itu candanya Nabi. Wahai pemilik kedua telinga. Ya, kadang orang bertanya, apa candanya itu, makna di balik candaan itu? Semua orang kan punya dua telinga kan. Maksudnya kata ulama, wahai pemilik dua telinga, artinya
ya iseng ya lemu makederu kong Allah Ta'ala nawariko dan culi oding mupake maring kalinga itu junna de cenge ya jadi oding betuanna yoro dan culi sambarang dia kegunangan macoling anu dena magello misalnya kan ya seperti itu. Wa yajaluhu mashghulan bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an, dan menjadikan dirinya itu lebih sibuk untuk berzikir dan baca Quran. Ya, itu tanda yang pertama. Nampai tanda pertama ya silada ni. Ya, nampai cedi tanda-tandana silada ni. Maka dede no di mak beli tawe. Ya mudah-mudahan ya ini disebut oleh para ulama dengan hafawatil kalam. Ya, manusia itu punya kekurangan. Imam Abu Hanifah itu mengatakan likulli alimin hafwah. Jadi semua orang sekalipun dia orangnya intelek itu pasti punya kekurangan. Ya. Ya. As-sani, tanda yang kedua itu kata guru kita, an yakhafa fi amri batnihi fala yadkhulu batnahu illa halalan. Ya, walau qalilan. Jadi seorang yang kira-kira taubatnya oleh Allah itu sudah diterima adalah selalu khawatir tentang perutnya. Nakalitutui watanah, nakalitutui agana sana. Ya, watanah. Bagaimana orang yang khawatir tentang perutnya? Dia selalu khawatir jangan sampai justru kemasukan satu makanan yang tidak halal. Ya, ia mawatatu, ya, pasti kita tidak bisa memastikan apakah sampai hari ini perut kita itu tidak pernah dimasuki sesuatu yang tidak halal. Allahu a'lam. Ya. Tapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau generasi setelahnya itu sungguh luar biasa. Ada seorang sahabat, ya, kebetulan rumahnya itu tetangganya punya kurma. Ya, dia punya kurma. Biasanya kalau pagi-pagi itu kan jatuh itu buahnya itu, dia masuk di pekarangannya kan. Jadi dia pergi salam, cepat sekali dia pulang karena takutnya nanti anak-anaknya itu bangun lalu memungut kurma itu. Dia makan. Ya, itu kurma jatuh milik tetangga kan. Jaga mah dia halala kengiro beli bolana, maka dia memang ke rumahku mendu ikut di pekarangan, tetapi dia itu halala kengiko muite ina pemuanre, agan iko makuan. Jadi ingka sewa waktu dia ru anak-anak napolei manre ke rumah. Ternyata itu hasil pungutan yang jatuh di pekarangan rumahnya. Nakoci agan nasana, nakoci cigerung na yaru anak na supaya dia bisa muntahkan korban. Itulah kehati-hatian orang dulu itu. Ya. Nah inilah kalau masalah seperti ini kita dalam konteks sekarang lewat susah, apalagi nakut mapakula menyama-nyama sedih udah gak hamba gak bisa. Orang dulu itu memang ada yang begitu luar biasa. Ya,
Kita hanya membaca teori-teori itu, tapi untuk mempraktikkan dalam dunia nyata sungguh menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ya. Fala yadkhulu batnahu illa halalan. Ya, jadi tidak masuk sesuatu dalam perutnya kecuali sesuatu yang halal, sekalipun itu sedikit. Ya, sekalipun itu sedikit. As-salisu an yakhafa fi amri basarihi fala yanzuru ila al-harami wala ila ad-dunya bi aini ar-raghbah wa inna ma yakunu nadhruhu ala wajhil ibrah. Jadi yang ketiga adalah dia khawatir tentang pandangan matanya. Ini juga susah sekali, pandangan mata. Ya, fala yanzuru ilal harami. Dia tidak melihat pada sesuatu yang diharamkan. Sila deki. Apalagi makhluk kuat. Ya, kita ini sibuk dengan berbagai macam aktivitas bermedia sosial. Ya, media sosial kadang letui sapa letui kita. Kadang kita mencari apa? Mencari rekaman ceramah di YouTube, pengajian. Ternyata dulu yang muncul iklannya lain-lain. Nah, dia kan segar-segar. Ya, ceramah disapa, tapi iklannya terlewat-lewat. Ini juga ini dunia periklanan ini. Orang itu juga tidak mengerti itu. Ini maka ini ceramah agama, kok iklan yang begini dimasukkan? Atau otomatis itu ya? Otomatis. Ay, perlu dicarikan cara itu yang begitu. Ya, ada seorang guru ceramah bahas tentang akhlak, tapi iklannya justru penuh dengan pemandangan-pemandangan yang sesungguhnya tidak layak dimasukkan di dalam program itu. Ya. Dek diitai pekuni cara. Ya. Fala yanzur ilal harami wala ila dunya bi ainir raghbah, dan juga pandangannya terhadap dunia ini tidak terlalu mencari, ya, tidak terlalu terpaku dengan dunia. Dan agak kita ini mengajar dunia, tapi artinya kalau terpaku lalu kemudian melupakan yang lain, ini yang jadi soal. Ya. Wa inna ma yakunu nadruhu ala wajhil ibrah. Jadi pandangannya itu dijadikan sebagai pembelajaran saja. Jadi kalau kebetulan misalnya kita melihat sesuatu, ya kita jadikan sebagai pembelajaran. Ya, memang terkadang kita melihat gambar atau melihat sesuatu tanpa manu sedihnya wae. Ya, lulu rasanya ini hati, ya kan? Maka dapat kudong sampai ternyata hidup itu ternyata memang seperti itu. Ya, kadang ada orang itu ya bisa hatinya tersentuh dengan gambar-gambar yang kira-kira ada pesan-pesan moralnya di situ. Ya, ada orang menggambar, mulai gambar anak bayi, digambar, jadi tumbuh besar, jadi pemuda, jadi dewasa, jadi nenek-nenek,
sampai keriput mukanya, sampai mati. Itu gambar begitu, hebat juga itu orang. Jadi pada akhirnya itu gambar itu bayi dirubah, itu juga di gambarnya selalu dipoles, akhirnya jadi nenek-nenek, keriput semua mukanya, putih rambutnya, dan pada akhirnya tidak punya kekuatan lagi, nya mati kan. Ya, gambar-gambar begini ini bagus, ya, bisa membuat orang mengambil satu pelajaran bahwa ternyata hidup itu seperti itu. Ya, dene sedih, tacede, berubah. Yang kuat tadinya sangat kuat, tiba-tiba jadi tidak bisa lagi. Ya, itu pelajaran. Ya, waktu nama lolo lewat galak naga melesi. Tapi tak tambah umur ide naga campu mana lenjau mana kekuatannya. Nah, itu adalah ibrah, itu sebagai pelajaran. Yang keempat, an yakhafa fi amri yadihi fala yamuddaha ila al-harami wa innama yamudduha ila ma fihi at-ta'ah. Dia juga sangat khawatir tentang tangannya. Jadi ini tangan ini juga perlu selalu ada pengawasan. Fala yamudduha ila al-harami, jangan sekali-kali dia menggerakkan, mengambil sesuatu yang tidak boleh. Ya kama mak jepui nayaru anu ijepui tanalina punna, ya rega ijepui dan ternyata itu tidak boleh ya. Ini persoalan tangan juga sungguh luar biasa, perlu dikendalikan karena ini menjadi tantangan berat. Ya, dan itu sebenarnya cobaan. Ya, ada orang itu terkadang tidak ada tangannya, masih nyawa tak mite kan? Ini kasih degaga jerina. Bisa jadi dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala istilahnya menyayangi hamba itu. Pako degaga jarina, degaga na pakai majepu. Pajama matu nako angka jarina salah jepu materu. Ya kan? Apalagi makuka kehidupannya luar biasa. Ada orang sudah punya posisi begitu tinggi, ya kan? Posisinya sudah tinggi, ya hartanya di mana-mana ada, tapi masih saja tangannya itu kemana-mana, ya kan? Jadi ini penting juga namanya kesyukuran. Ya, matandre digaji, matandre dipangkai, strategis, ya keluarga juga penghasilannya Masya Allah luar biasa begitu banyak, tidak habis itu dibelanja, tapi kok masih sangat senang ambil ini ambil itu macam-macam kan? Itulah kehidupan. Ya. Jadi terkadang nikmat-nikmat yang begitu banyak yang diberikan oleh Allah pada akhirnya menjadi nikmah, menjadi bencana. Ya, matandre jabatannya Pak Mas itu, Pak, banyak orang pengen jabatannya tinggi. Matandre gaji Pak Mas itu, banyak orang yang pengen gajinya melejit kan. Tapi kalau tata kelolanya tidak benar, tidak bagus, ya tangan tidak bisa dikendalikan, perut tidak bisa dikendalikan, bisa saja nikmat-nikmat itu tiba-tiba dalam sekejap berubah menjadi bencana. Ya, itulah hidup. Ya, an yakhafa fi amri yadihi fala yamudduha ila al-harami wa innama yamudduha ila ma fihi at-ta'ah. Jadi selalu kepada ketaatan. Karena ternyata memang dalam bahasa Al-Qur'an, ya nanti di hari kemudian yang ini kan ditutup ya. Yang menjadi saksi yang mana? Ini mulut ini ditutup oleh Allah, dikunci, tidak bisa ngomong. Yang ngomong tangan, yang ngomong kaki.
Dari dulu masaka nasabah yang ngomong adalah tangan kita, yang ngomong adalah kaki kita. Pak ko yang ngomong macah, ye timu macah. Ya, ini timu ini cerdas, ini pintar. Ya, makanya tidak diizinkan untuk ngomong ini. Ya, nanti ada kesan kalau dia spekulasi ngomongnya. Tapi kalau tangan yang ngomong nanti, kaki yang ngomong nanti, anggota badan yang lain ngomong nanti, tidak bisa ada spekulasi. Lalu kemudian an yakhafa fi amri qadamaihi fala yamshi bihima fi ma'siyatillahi ta'ala. Ini juga seorang yang memang sudah takwanya diterima oleh Allah, dia selalu khawatir terkait dengan kakinya. Kata biasa kesi pada dendre, ada orang itu kakinya tidak ada. Desi segaga kesi ajena. Ya, iri di engkai ajeta masih nyawata minta kesi. Tahu bahaya semangat hidupnya jitu sehingga dia masih hidup bisa bertahan. Tidak ada kakinya. Kaki tidak ada, tangan tidak ada. Ya, memang ada orang begitu. Dia itu gagak ajena, dia itu gagak jerina. Tapi karena semangat hidupnya, percaya diri, dia masih bisa hidup bertahan. Ini suku, engka jarita, engka ajeta. Tapi sayang fasilitas itu semua itu digunakan pada hal-hal yang kurang tepat. Ya. Jadi seorang yang takwa, yang sudah diterima takwanya oleh Allah itu semestinya ada rasa kekhawatiran tentang kedua kakinya. Ya, fala yamshi bihima bi ma'siyatillah, karena jangan sampai justru kedua kaki yang kuat itu digunakan berjalan menuju kepada suatu tempat yang justru membuat kita durhaka kepada Allah. Ya. Jadi ia ajw ternyata mencaci tanggung jawab besar koi. Ya, kita muhasabalah. Kita jujur, kira-kira kaki yang selama ini diberikan oleh Allah pada kita, kira-kira berapa persen nih kita pakai misalnya menuju ke tempat-tempat yang baik ketimbang menuju ke tempat-tempat yang tidak baik. Contoh sederhana saja misalnya, kira-kira yeru ajeta roh siaga nih persen dipakai untuk jopalukan di masjid misalnya, ya kan? Pangkat itu memang meringanlah de nakka ajena dari ku masjid. Angka tu tahu deno lain makka ya ajena dari ku masjid. Ya, tak balik. Jadi ada orang itu ketika dia angkat kakinya sangat ringan rasanya ketika misalnya dia mau ke masjid. Ada juga yang terbalik. Ada orang pada ku talemma ya jewi ku melu idiaka dari ku to melu lo ke masjid dia sedih nulekido. Wah, ya nah. Tapi ku anu lain-lain pada ku dina rapu kulita na ya jena dari ku anu makan lelok nalokai misalnya kan. Ya itulah hidup manusia itu dalam menggunakan nikmat kaki yang diberikan oleh Allah itu, masya Allah, sungguh luar biasa. Ada yang senang menggunakan ke sini, ada yang menggunakan ke sini, macam-macam. Tapi pada intinya kaki itu juga akan menjadi saksi. Jadi ternyata ini kalau dalam bahasa Al-Quran, kaki ini juga akan menjadi saksi di hadapan Allah di hari kemudian. Dia akan bicara bahwa saya ini kakinya waktu hidup sering digunakan napaki kat lokamakwan. Jadi ini masaka. Ya. Wa inna ma yamshi bihima fi ta'atillahi ta'ala. Jadi kaki ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah pada kita. Maka kaki ini mau tidak mau kita harus gunakan
kita pakai berjalan kepada hal-hal yang baik. Ya. As-sadis an yakhafa fi amri qalbihi wa yakhruju minhu al-adawah wal baghdha wa hasadul ikhwan wa yadkhulu fihi an-nasiha wasyafaqa 'ala muslim. Ya, juga manusia itu khawatir tentang hatinya. Jadi semua nilai-nilai kebencian di dalam hati harus dikeluarkan semuanya. Jadi hati ini harus dikosongkan dari sifat-sifat yang tidak baik, seperti permusuhan, ya, atau kedengkian. Kosong aja nih patang kedilan. Jangan dikasih ruang kebencian, kedengkian. Jangan dikasih ruang dalam hati kita. Jangan dikasih ruang. Ajak ya lengi ruang pak kotame ko dilana na na melok masuk minaja ki. Ya. Jadi kita selalu berusaha untuk ya. As-sabi'u an yakhafa fi amri sam'ihi fala yasma'u illa al-haqqah. Begitu juga seorang hamba yang telah diterima taubatnya oleh Allah, itu dia selalu khawatir terkait dengan telinganya. Ini telinga, ya, berusaha untuk tidak mendengar kecuali yang baik-baik, tidak mendengarkan kecuali yang benar. Ya. As-saminu an yakhafa fi amri ta'atihi fa yaj'aluha khalisatan liwajhillahi ta'ala wa yajtanibur riya' wan nifaq. Yang kedelapan itu, seorang hamba itu khawatir tentang ketaatannya kepada Allah. Jadi ku angkat tahu magallo ni ibadana, magallo ni sikiri na magallo manan ni, itu masih perlu dikhawatirkan. Karena jangan sampai ibadah itu bagus, ya, waliyazu billah nasabak melumi naita tawe. Kita hanya pengen dinilai sama orang bahwa memang tawa saleh ini orang kan, ya kan? Dan apa yang kita lakukan itu ya semata-mata karena Allah. Kalaupun manusia melihat kita lalu kemudian memuji kita, ya itu persoalan lain. Ya, persoalan lain. Jadi memang agak susah sebenarnya, agak susah. Karena jangan sampai ya jatanibur riya'ah, selalu istilahnya menghindari riya, meluk biasa. Ya. Ya naruya biasa. Kadang ada yang bertanya sama saya, bagaimana kira-kira itu Ustaz? Kalau misalnya kita mau posting, ada grup kita posting. Apa yang kita posting? Misalnya contoh, selalu posting bangun tahajud, ayo kita tahajudan, ya kan? Maksud satu, karena itu kan amar ma'ruf itu artinya mengajak orang kepada kebajikan kan? Maka dari posting maka dah ayo bangun salat tahajud, biasa kan ada itu. Tapi pada waktu yang sama, jak kama yurutawe bacai melok tu mana ya sesimata masuk pada tahajud. Lesi cerita lah kan. Pak tu tak semata mampus di mana masuk pada tahajud. Baik semua aku malasiku masuk pada tahajud. Jadi aduh gimana itu? Saya juga bingung sebenarnya. Tapi ulama-ulama kita dahulu itu ceritanya letosi. Ada seorang ulama, dia itu berpuasa setiap waktu, setiap saat, tapi malah justru tidak mau ketahuan kalau dia puasa. Bagaimana caranya supaya tidak ketahuan dia puasa? Kalau dia ke pasar, dia bawa roti. Mati roti. Ya, rega mati wae
Jadi kok jumpa ni naita ni teko mati wai berarti tu melok minum mah tu ye. Padahal dia itu bawa roti, bawa air supaya orang tidak tahu kalau dia itu sedang puasa. Ya pak ko desi segaga iti lokka ki degaga iti maka dia tebarak mempuasa kabar. Ya kan? Tapi kau mati roti maka dengkeru roti na beri kantong, tidak mungkin puasa. Ada orang seperti itu, dia kemana-mana bawa makanan, bawa roti, bawa air, supaya orang itu tidak tahu maka dia cuma puasa pale. Iya, Pak Yaru tahu Yaru mana ita anu lahirnya maka dah tidak mungkin. Nama tidin rewe kita, gitu. Ya. Pada liru roti letu ni ko dion rana nak beri ambil dari mana melok dia dan dia tidak mau ketahuan kalau dia itu beribadah terus, berpuasa terus, tak mau ya, dia tidak mau. Kadang kalau dia dia kasih basah bibirnya, Pak itu teko mau puasa kan marangkuti muna kan, bahasa bibirnya ini artinya ini orang tidak puasa. Jadi itulah susahnya memang ya. Jadi intinya adalah apapun yang kita lakukan selama itu adalah kebajikan, yang kita harus prioritaskan itu adalah keikhlasan, khalisatan liwajhillah, semata-mata memang karena ya Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas betul. Memang ada seorang ulama itu ditanya, bagaimana kalau kita melakukan kebajikan tapi mempotori lalang ngatie melotoki ni setawe tekuni ro ipajaini ga. Misalnya contoh sederhana ini, misalnya kalau kita habis salat salat isya, Sumpah masuk pajak isya. Kalau ni masuk pajak sunnah sebelum madeki Allah tanpa mumpu ilalang gati, mudah-mudahan naita ka baswar. To ipajeka masuk pajak apa ko mumpu ni ko dia te magadan. Naita ka baswar, maraji nga nasar pasti. Ipajeka masuk pajangnya atau ipateruban ni. Maka dan reguru tapan rite paterubawan. Pak koye tu melok mu pake tu meteru mangatadena gaga amala aku tu. Allahu akbar. Naita sikat pajesi. Desi na jaji. Melok ki mapidece. Ada orang. Metoi lalang ngati, mudah-mudahan naita ka matu. Desi na jaji, made bawan ni. Jadi kata ulama, kapan kita mau ibadah kalau itu terus yang mau dipakai? Jadi maka depan cerita saya peteru bawan ni. Maka dia metu apa di lalang hatiku supaya naita kak balik bolaku. Maka dia taruh ni riak pesan peteru bawan ni. Tapi ini hati harus dikendalikan bahwa ya Allah lillahi ta'ala saya melakukan ini. Adapun nanti hati saya dengan mau dilihat oleh tetangga saya misalnya ini man itu bawa miseng pakun dia nama kor maka tadi gaga ibadah tu jaji angkana minta ki pajesi karena minta ki pajesi cocoknya dia bisa beribadah di tempat yang tidak ada orang. Sehingga ulama itu mengatakan sebenarnya orang yang paling ikhlas beribadah itu adalah orang yang memang ibadahnya lebih banyak di malam hari ketika semua orang itu pada tidur. Pada gaga minta matin romanan tawe mau tu jalalena. Itu keikhlasannya memang luar biasa itu. Ya, luar biasa. Luar biasa. Tapi yang kau tahu memang kau beribadah kau di tengah atau megai matin romanan ni tahu tapi na palu foto sang mendah supaya engkau man kali ni gay moto oh ya be
bocor ke hilasake ko makwaro tapolo putui samana supaya nangkalinga ya rutu matin roy ni gaya moto masumpanya oh ya karena ya biasalah ada orang begitu kan. Jadi lillahi ta'ala, tapi ada juga ya yang begitu-begitu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dialah yang mengetahui apa yang di dalam hati kita. Saya kira itu Allahu a'lam. Ya, mungkin masih ada waktu. Pak Deta gagah jangan tak gatul jadi dene riseng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami buah kami dari perintah ya Islam buah kalau misalnya buah misalnya kita masuk lalu ada yang jatuh berlitero kowe manggoda dei itu untuk ini pada yang terjadi kemudian misalnya uang yang orang lalu kita umum ada yang mengatakan itu di lokasi ada juga yang bilang ya sifatnya orang yang punya diumumkan. Tapi bagaimana misalnya uang tadi yang sampai oleh korporasi misalnya 5.000, 20.000 bisa kita seperti itu. Bagaimana ini kemudian misalnya barang yang sangat besar kali misalnya vintage misalnya atau yang selanjutnya kemana dibawa? Apakah dibawa ke sini atau kemana? Kemudian yang kedua ini ada keluaran materi yaitu karena di kalangan masyarakat kita masih banyak terjadi atau melaksanakan baik di kota maupun di desa-desa yaitu mantan kehidupan bagaimana masyarakat kita yang seperti itu melaksanakan dan ada yang mengatakan siapa yang melaksanakan yang namanya kampung tapi saya orang mengirim sapi kata orang itu sangat dilarang atau haram memakan makanan seperti itu. Ini bagaimana dengan pandangan Islam? Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi kita mulai dulu mat tampung ya. Mat tampung itu sebatas tradisi saja. Ya, kebiasaan kita, terutama kita orang Bugis, ketika ada orang mati, istilahnya mat tampungi, ya, digeresengi sapi atau mungkin minimal bebek. Ya, itu tradisi. Nah, artinya begini, pertama kita harus yakinkan bahwa mat tampung tidak mat tampung itu tidak ada hubungannya dengan orang yang meninggal. Pak ajak kamang katoto makedau awas ko kode mau tampungi nasetas-setangi ko tu barakna tu itu tidak ada hubungannya. Jadi tidak ada hubungannya itu makedah tampung lalu itu matuamu pak kode mengatamin aja itu kesikur masih itu tidak ada hubungannya itu. Jadi itu semata-mata kebiasaan tradisi yang intinya tidak boleh ada takalluf di situ. Ya senge takalluf betuana ketika
satu keluarga itu tidak mampu, jangan dipaksakan. Maka dia mutoni pengali bembe ke side itu gaga. Masa melo si kalau kamagere sapi kalau maku mindreng ya rega ubalu kuange untuk anero, jangan. Ya sudah, kan itu bukan kewajiban. Jangan terpaksa letak maka mesti ditampungin dah. Itu kalau seandainya dari sisi ekonominya sedikit agak ini. Ya miko maka deki wah alhamdulillah tu masa kena muah odi muah dena magaga ko misalnya keluarga ada budak-budak ngi magere sapi, artinya itu semata-mata dilakukan karena kebiasaan saja. Dega hubungan nasi bawa ya romaya itu nama gaga. Apa sebenarnya petunjuk Nabi itu kalau kita takziah al-azhar, ya misalnya reking keluargana Muhammad mati, ya Nabi itu memberikan petunjuk bahwa ketika ada makanan itu tetangga-tetangganya yang bawakan makanan. Ya, jadi mati kasih misalnya keluargana Muhammad, jadi tetangga-tetanggana kerabat-kerabatnya itu yang bantu bawakan makanan supaya ada orang yang bisa dimakan. Cenia iro to matewe keluargana mapa polisi andre-andre. Nasabah itu memberatkan. Amatengan ni melo si disuruh magere sapi, melo si disuruh masuruh bembe. Silat deh. Itu petunjuk Nabi. Makanan itu sebaiknya dibantu oleh tetangga keluarga. Ya. Sehingga kemudian ulama mengatakan, sebagian mengatakan makruh hukumnya kalau seandainya orang yang meninggal keluarganya lalu juga ada pembebanan untuk mengadakan makanan itu sebagai jamuan kepada orang. Jadi intinya tradisi. Kalau mengatakan itu haram, ya kalau niatnya memang seperti saya katakan, maka dedek masese tu tuma tuamu kodek mutampungi, itu haram hukumnya. Artinya itu tidak boleh dilakukan karena itu tidak ada petunjuknya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Itu masalah tampung. Ya. Bagaimana misalnya dengan buah-buahan yang jatuh? Ya, kalau seperti orang-orang dulu itu ya memang dia betul elok pite, maka daripada nite tahu pas sendiri ya. Tapi sekali lagi ini persoalan kembali ke kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya di masyarakat biasa ni reke maka daku angka medu misalnya pau ya. Nah kebetulan lalu ke corona medu di TI, maka dah itu si halalakan ni tahu secara kebiasaan. Dah itu nama gaga di T. Itu nama gaga di T. Ya, itu kembali ke kebiasaan. Al-'adatu muhakkamah. Jadi kebiasaan itu juga bisa menjadi salah satu sumber hukum. Ya meko maka dekor di kampung ide metono ding ite agak ko medui pauna tahu pasang riak bonyok, ya sudah jangan diambil. Tapi rasa-rasa di kulitanogi khusus kita di Bone kalau ada yang jatuh ya kebetulan lalu kikoro idik mitei tanda idik punah pohonnya ya enggak apa-apa. Karena itu sudah menjadi tradisi di kita bahwa dalek mutosi tiko. Tapi bagaimana kalau seandainya emas, uang, nah itu ada hukumnya tersendiri. Nah, itu di dalam fikih disebut dengan lukata. Ya, jadi lukata itu artinya barang yang ditemukan, ada pemiliknya tapi misalnya jatuh, ada dompet atau ada emas yang jatuh atau ada apa, itu lukata namanya. Nah, kalau prinsip-prinsip seperti ini itu petunjuknya diumumkan. Ya, ada sebagian ulama mengatakan diumumkan sampai 1 tahun.
maka daya runtuh ka ulawan ko di lelengeh umukan ni maka dani ka medu ulawan dah tapi aja tak jelaskan ni maka dani ka medu rantai na si kuat gerang ni maka model na aja pa aja aman ka to mengaku-ngaku tomi ya kan balwane ni ka to medu rantai na ni ka medu ulawan na padahal rantai mapasi cocok lima tu maka dah ulawan ngagan utak maka dah batu cicing berarti ocanya tu payah letu witek ya kan mapasi cocok dan itu diumumkan sampai 1 tahun. Kata ulama kalau itu dilakukan dan tidak ada yang punya berarti yang menemukan itu berhak sudah mengambilnya. Itu disebut lukata. Ya. Jadi saya kira itu barangkali penjelasan dari pertanyaan. Taman di waktu Baswar ya. Atau di Tonaga kan? Jadi pun di bawah. Allahu a'lamu bishawab. Saya kira demikian pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada berkahnya. Loki makutana. Allahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.